Berjumpa kembali dengan Pak Yogo pada mata pelajaran Al-Quran Hadis, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan belajar hadis tentang Muslim yang paling baik. Bapak tidak akan pernah bosan untuk mengingatkan kalian, tetap semangat dalam belajar kalian, jaga kesehatan, jangan lupa sarapan supaya belajar kalian menjadi fokus dan tetap semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Pak Yogo pada mata pelajaran Al-Quran Hadis, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan belajar hadis tentang Muslim yang paling baik. Bapak tidak akan pernah bosan untuk mengingatkan kalian, tetap semangat dalam belajar kalian, jaga kesehatan, jangan lupa sarapan supaya belajar kalian menjadi fokus dan tetap semangat. Baiklah, kita langsung saja masuk ke lafadz hadis. Lafadz hadis tentang Muslim yang paling baik. Bapak akan bacakan lafadz hadis tentang Muslim yang paling baik. Kalian simak ya di rumah kalian masing-masing, dan kalian ikuti bacaan yang Bapak akan bacakan. Lafadz hadis tentang Muslim yang paling baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillah bin Umar radhiyallahu anhu, anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal muhajiru man hajara manahallahu anhu, rawahul Bukhari. Ini adalah lafadz hadis tentang Muslim yang paling baik. Selanjutnya, terjemahan hadis. Bapak akan bacakan terjemahan hadis tentang Muslim yang paling baik. Disimak ya nak. Kalian baca terjemahan hadisnya di rumah kalian masing-masing. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik muslim ialah yang selamat semua orang muslim dari lisan dan tangannya, dan orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Bukhari. Jadi hadis tentang Muslim yang paling baik diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Selanjutnya kita masuk ke isi pokok kandungan hadis. Yang pertama, dalam hadis tentang Muslim yang paling baik terkandung 3 sikap yang seharusnya dimiliki oleh seorang Muslim, yaitu 1. Memelihara lidah, 2. Menjaga tangan, dan 3. Berhijrah, yaitu meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, setiap muslim harus menjaga lisan dan tangannya dari perbuatan-perbuatan tercela dan merugikan orang lain. Nah,
dari penjelasan isi pokok 2 ini yang ada di papan tulis ini, bahwasanya seorang muslim harus memiliki 3 sikap. Dikatakan muslim yang paling baik itu harus memiliki 3 sikap. Yang pertama apa, nak? Sikap yang bisa memelihara lidah, sikap yang bisa menjaga lisannya. Yang kedua, muslim itu harus memiliki sikap yang bisa menjaga tangannya. Yang ketiga, muslim yang paling baik, dikatakan muslim yang paling baik adalah muslim yang berhijrah. Apa maksud berhijrah? Yaitu pindah, berhijrah dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan atau menghindari larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini juga seorang muslim harus bisa menjaga lisannya dan tangannya dari hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak patut kita contoh, dari perbuatan tercela dan perbuatan yang bisa merugikan orang lain. Jadi lisan dan tangan itu harus bisa menjadi orang yang bisa menguntungkan orang lain, menjadi sayang orang lain, menjadi saudara bagi kita. Nah, itu maksud dari setiap muslim harus menjaga lisan dan tangannya dari perbuatan-perbuatan tercela yang merugikan orang lain. Selanjutnya, nak, keselamatan seseorang terletak dalam menjaga lisan dan tangannya. Nah, jika anak-anak ingin selamat di dunia ini, anak-anak harus bisa menjaga lisan kalian. Jika anak-anak ingin selamat di dunia ini, baik di dunia maupun di akhirat, harus bisa menjaga tangannya. Jangan sampai lisan kita menyakiti orang lain. Jangan sampai lisan kita membuat orang tersinggung. Jangan sampai tangan kita berbuat yang tidak baik seperti mencuri, membunuh, dan sebagainya. Orang yang beriman akan selalu berkata yang baik atau diam. Nah, ini adalah ciri-ciri orang yang beriman. Ciri-ciri orang yang beriman adalah orang yang selalu berkata baik. Kalau tidak bisa berkata baik, orang beriman itu adalah ciri-cirinya adalah diam. Yang mana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia selalu berkata baik atau diam. Lisan atau perkataan bisa menjerumuskan kita dalam api neraka. Jelas bahwasanya lisan itu atau perkataan kita tuh bisa membuat orang yang sakit hati, membuat orang menjadi tersinggung dengan ucapan kita. Jadi lisan atau perkataan bisa menjerumuskan kita dalam api neraka. Sebaliknya, buah memelihara lisan dapat memasukkan kita ke dalam surga. Kalau misalkan lisan kita lembut, lemah lembut, bertutur yang baik, sopan santun dalam berbicara, insya Allah orang lain akan sayang dan hormat kepada kita, dan insya Allah Allah akan menjanjikan kita ke surga. Nah, selanjutnya, nak, gibah, namimah, dan kizib adalah bahayanya lisan. Gibah itu apa, nak? Gibah itu adalah ngomongin orang, ngerumpiin orang. Namimah artinya adu domba, dan kizib artinya bohong. Nah, dari 3 sikap ini, ngomongin orang, mengadu domba, dan berbohong atau berdusta, itu adalah bahayanya lisan. Tangan dapat digunakan untuk mencegah
kemungkaran. Jadi tangan kiri bisa mencegah atau menghentikan orang yang ingin berbuat jahat, bisa menghentikan orang-orang yang ingin berbuat tidak baik. Nah, itu ada fungsi tangan kita, dapat digunakan untuk mencegah kemungkaran. Tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Jadi tangan yang di atas maksudnya adalah orang yang dermawan. Orang dermawan itu lebih baik daripada tangan di bawah. Apa maksudnya? Tangan yang di bawah adalah orang yang meminta. Jadi sebaiknya kita menjadi orang yang memberi daripada meminta. Usaha yang baik adalah hasil tangannya sendiri. Jelas bahwasanya usaha yang paling baik usaha kita sendiri. Ada kebanggaan kita sendiri kalau misalnya kita melakukan sesuatu, belajar dengan sungguh-sungguh akan menghasilkan hasil yang baik, hasil yang memuaskan. Sebelum menulis sesuatu apapun, sebaiknya dipikirkan terlebih dahulu akan akibat dari tulisan itu. Jadi dipikirkan dulu. Apakah tulisan kita itu bisa membuat orang lain sakit hati? Apakah tulisan kita itu bisa membuat orang lain tersinggung? Maka terlebih dahulu harus dipikirkan dulu apa yang kita tulis. Kalau misalkan tulisan kita membuat orang lain sakit hati atau tersinggung, maka jangan sampai tulisan itu tersebar, jangan sampai orang lain tak tahu. Nabi Muhammad SAW berhijrah 2 kali. Kemana saja nak? Yang pertama ke negeri Habsyah, dan kedua itu ke Madinah. Selanjutnya, orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang pindah, orang yang hijrah, itu dikatakan orang yang hijrah adalah orang yang bisa menghindari atau meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, dalil-dalil nakli muslim yang paling baik. Yang pertama, dalil menjaga lisan terdapat pada Quran surat Qaf ayat 18 dan Quran surat Al-Ahzab ayat 70. Dalil menjaga tangan terdapat pada Quran surat Yasin ayat 65. Demikian pembahasan yang bisa Bapak sampaikan kepada anak-anak semuanya. Apabila anak-anak yang ingin bertanya, silakan komentar di kolom komentar video ini, atau anak-anak minta tolong kepada ayah bundanya untuk bertanya melalui WhatsApp, melalui chat WhatsApp. Sekali lagi, terima kasih atas perhatiannya anak soleh dan soleha. Kurang lebihnya mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.